Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas farmasi F ingin mempresentasikan terkait etika dan regulasi uji praklinik. Berikut nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Wahyuni Putri Lestari dari angkatan 2022 dengan akronim 226. Yang kedua dengan saya sendiri Muhammad Ali Wafa dari angkatan 2022 dengan akronim 236. Yang ketiga ada Fareza Aditya dari angkatan 2022 dengan akronim 256. Dan yang terakhir ada Novita Sari dari angkatan 2021 dengan akronim 239. Untuk kasusnya, Anda bekerja di sebuah perusahaan farmasi yang sedang mengembangkan obat baru untuk hipertensi. Perusahaan tersebut berencana untuk melakukan uji praklinik menggunakan model hewan atau tikus. Namun sebelum memulai penelitian, perusahaan harus mengajukan proposal ke Komite Etika Hewan untuk mendapatkan persetujuan. Prinsip-prinsip etika yang harus diterapkan dalam desain uji praklinik. Dalam pelaksanaan uji praklinik, prinsip etika penelitian hewan harus digunakan sesuai dengan kaidah 3R, yaitu replacement, reduction, dan refinement, serta good laboratory practice atau GLP. Yang pertama, replacement atau penggantian. Gunakan alternatif selain hewan uji bila memungkinkan, seperti model in vitro atau in silico. Lalu yang kedua, reduction atau pengurangan. Gunakan jumlah hewan minimal yang masih memberikan hasil ilmiah yang valid. Lalu selanjutnya ada refinity, yaitu penjemurnaan, di mana dilakukan perawatan dan perlakuan yang meminimalkan nyeri stres dan penderitaan pada hewan uji. Lalu yang keempat ada setiap penelitian harus mendapatkan persetujuan Komisi Etik sebelum dimulai, di mana ini tercatat pada Per BPOM nomor 10 tahun 2022, pasal Z ayat 4. Lalu yang kelima ada hewan yang menunjukkan tanda kesakitan berat harus dikorbankan secara etis dan dicatat sebagai kematian akibat uji. BPOM Tools Penyusunan Protokol. Lalu di sini ada pedoman regulasi yang harus diikuti selama proses praklinik, di mana di sini ada peraturan BPOM NUS 10 tahun 2022, di mana pedoman uji toksisitas praklinik secara in vivo mengatur jenis uji akut subkronis, kronis, teratogenitas, dan lain-lain, dan kewajiban memperoleh persetujuan dari Komisi Etik serta persetujuan pelaksanaan uji praklinik atau PPUPK dari BPOM untuk obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan terdapat pada pasal 2 ayat 4-5. Lalu ada tools penyusunan protokol uji praklinik BPOM 2022 yang berfungsi sebagai panduan teknis dan penyusunan protokol dan pelaporan hasil uji. Lalu yang ketiga ada Per BPOM nomor 20 tahun 2023 melengkapi pedoman jika penelitian mencakup aspek farmakodinamik yaitu aktivitas biologis bahan uji. Lalu ada OECD guidelines di mana digunakan sebagai acuan internasional tambahan terutama untuk harmonisasi metode dan validasi hasil. Lalu yang terakhir ada Per BPOM nomor 27 tahun 2018 di mana mengatur prosedur administratif dan pelayanan publik termasuk pengajuan izin PPUPK ke BPOM. Persiapan sebelum mengajukan proposal ke komitmen etika. Sebelum mengajukan proposal uji praklinik ke komisi etik, penelitian wajib menyiapkan beberapa dokumen dan kondisi pendukung, yaitu penyusunan protokol uji lengkap seperti judul, tujuan, bahan uji, hewan uji, dan metode dosis parameter. Kedua, kelayakan laboratorium dan fasilitas. Ketiga, dokumen pendukung administrasi seperti surat permohonan persetujuan etik, lembar penentuan PPUPK. Keempat, justifikasi etik dan ilmiah yang menjelaskan alasan ilmiah penggunaan hewan uji, rencana manajemen hewan uji, dan termasuk penggunaan limbah biologis, keselamatan laboratorium, dan kesejahteraan hewan uji selama penelitian.